warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Andini Hidayah Fajriya, mahasiswa dari semester 5 Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodinya Kesehatan Masyarakat dari Universitas Pekalongan. Nah, di sini saya membuat video ini sebagai tugas mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem kesehatan dengan berbagi pengalaman kepemimpinan monumental saat saya menjabat sebagai Ketua Pelaksana Pecinta Alam atau biasa disingkat Kepas Nepal di SMK Negeri 1 Kedunguni dalam acara Diklat SAR tahun 2023. Sebelum kita terjun dan ke cerita penuh adrenalin di hutan belantara ini, izinkan saya jelaskan dulu pengertian kepemimpinan agar pemahaman kita selaras dan video ini lebih bermakna. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain guna mencapai tujuan bersama melalui visi yang jelas, pengambilan keputusan yang bijak, empati mendalam, serta antisipasi risiko sistematik. Bukan sekedar memerintah, tapi membangun tim tangguh seperti simbiosis di ekosistem alam liar. Nah, kita memasuki teman-teman, izinkan saya berbagi pengalaman kepemimpinan monumental yang tak terlupakan saat saya menjabat sebagai Ketua Pelaksana Pecinta Alam atau biasa disebut Kepas Nepal di SMK Negeri 1 Kedunguni dalam acara Diklat SAR pada tahun 2023. Acara ini berlaksana selama 3 hari dengan diikuti lebih dari 50 siswa dan guru SMK Negeri 1 Kedunguni dengan latihan ekstrim di hutan belantara sekitar sekolah dan sungai deras terdekat, seperti simulasi evakuasi korban longsor, rappelling tebing curam, river crossing berarus kencang, pencarian korban hilang di semak belukar, serta manajemen cedera akibat jatuh atau gigitan serangga. Namun, di balik tantangan alam liar itu tersimpan risiko kesehatan besar. Contohnya seperti cuaca panas lembab, picu dehidrasi massal dan heat stroke, medan licin yang rawan patah tulang atau tersesat, siswa pemula tanpa pengawasan ketat juga berpotensi hipotermia pada malam hari. Ditambah posko kesehatan lapangan kami yang awalnya minim peralatan darurat seperti tandu portable, obat anti nyamuk, dan kotak P3K lengkap. Belum lagi faktor kelelahan fisik ekstrim dari latihan 12 jam sehari yang bisa memicu shock kardiogenik atau infeksi luka terbuka pada korban simulasi. Nah, saya langsung terapkan berpikir sistem yang telah terasa. Nah, di sini masalah kesehatan bukan isu terpisah, melainkan jaringan kompleks cuaca tropis ekstrim memengaruhi hidrasi dan stamina. Lalu medan berbahaya memperbesar cedera. Lalu stok obat minim menghambat respon cepat dan koordinasi lemah antar tim SAR berpotensi delay evakuasi. Kurangnya edukasi pencegahan membuat siswa abai sinyal bahaya seperti pusing atau sesak nafas dan logistik makanan minim beresiko hipoglikemia. Bersama tim Kepas Nepal SMK Negeri 1 Kedunguni yang tangguh, kami lakukan survei risiko mendalam 2 minggu sebelumnya, yaitu mapping zona bahaya di hutan belakang sekolah seperti area sungai banjir, bandang, dan tebing longsor potensial. Hitung kebutuhan air 15 liter per 50 siswa per hari, analisis data insiden Diklat SAR tahun sebelumnya yang tercatat 15 kasus cedera ringan dan 2 evakuasi darurat. Hasilnya kami rancang sistem
terintegrasi holistik. Posko UKS lapangan utama dengan tim P3K siaga 24 jam, dilengkapi oksigen portable, tandu foldable, defibrillator, dan serum antihistamin. Status hidrasi mobil di 5 titik strategis, lengkap elektrolit bubuk, buah pisang atau jeruk, dan snack tinggi protein. Untuk mencegah hipoglikemia, pengawasan medan dengan radio HT dan protokol kesehatan seperti helm SAR, tali pengaman, dan peluit darurat. Edukasi 10 menit per sesi pencegahan cedera sebelum setiap drill, termasuk demo teknik evakuasi korban seperti patah tulang, pengenalan gejala heat exhaustion, dan protokol stop wind rate untuk hindari overcorrection. Sebagai ketua pelaksana, saya koordinasikan 35 anggota Kopas Nepal di SMK dengan struktur komando presisi, yaitu tim medis SAR 10 orang untuk menangani tiket dan evakuasi, tim logistik alam liar 8 orang untuk jaga stok air atau obat tak pernah di bawah 70%, tim pengawas medan dan drill 10 orang untuk monitor real time via sinyal flare dan velvet tim komunikasi dan protokol sebanyak 7 orang sebagai breeding dengan guru, pembina, dan wali kelas SMK Negeri 1 Kedunguni. Tantangan besar datang saat anggaran terbatas yang hanya 10 juta, maka saya advokasikan tambahan sebanyak 7 juta dari kepala sekolah SMK dengan prestasi data tahun lalu 17 cedera berujung 4 rujukan rumah sakit. Sistem kami potong resiko 80% dan hemat biaya evakuasi. Saya gelar drill simulasi 3 kali termasuk skenario mass casualty di river crossing dengan 10 orang pura-pura. Saat hari kedua klimaks drill evakuasi longsor, 9 siswa pingsan serentak karena dehidrasi dan kelelahan di tengah hutan deras yang suhunya 34 derajat. Tim kami aktifkan protokol, yaitu evakuasi dalam 75 detik dengan tandu dan oksigen, balut luka gigitan ular simulasi, dan infus glukosa atau zero rujukan rumah sakit. Hanya observasi 45 menit dan semua lanjut drill besoknya. Bahkan kasus patah pergelangan tangan asli dari rappling kami imobilisasi dengan split kayu dan evakuasi darurat selama 5 menit selama tanpa komplikasi. Hasil fenomenalnya yaitu diklat SAR sukses luar biasa, zero kecelakaan fatal atau rujukan rumah sakit. Tingkat kelulusan siswa SMK 98% dan kepala sekolah SMK Negeri 1 Kedunguni beri penghargaan tim SAR terbaik kepada Kopas Nepal. Kami sebagai garda terdepan keselamatan alam liar. Prestasi ini viral di media sekolah kabupaten. Inspirasi 50 siswa baru gabung ekstrakurikuler. Pengalaman diklat ini ajarkan hikmah mendalam, yaitu kepemimpinan hebat lahir dari antisipasi sistematik super holistik, kerja tim seperti simbiosis mutual di ekosistem hutan, koordinasi di lintas unit sehalus aliran sungai, empati mendalam pada setiap nyawa seperti menjaga saudara sendiri di medan perang, dan inovasi adaptif hadapi ketidakpastian liar. Teman-teman, di setiap diklat SAR, ekspedisi alam, atau momen petualangan ekstrim di SMK Negeri 1 Kedunguni, ambillah peran sebagai ketua pelaksanaan Kopas Nepal. Satu kepemimpinan cerdas bukan hanya selamatkan nyawa dari longsor atau banjir, tapi bangun resiliensi komunikasi sekolah, satukan pecinta alam muda, ciptakan generasi tangguh setiap hadapi bencana negeri, dan mewariskan api semangat eksplorasi abadi. Mari kita jadi penjaga alam dan peduli sama masyarakat petualang SMK.